Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustina, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, dosen pengampu Ibu Vera Dila Amelia Medister Komputer. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pemeliharaan Perangkat Lunak atau Software. Simak ya. Tujuan pembahasan materi ini yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami konsep pemeliharaan perangkat lunak. Yang kedua, mahasiswa dapat mengerti teknik-teknik pemeliharaan perangkat lunak. Definisi pemeliharaan perangkat lunak atau software. Pemeliharaan software adalah proses umum pengubahan atau pengembangan perangkat lunak setelah diserahkan ke konsumen. Perubahan memungkinkan berupa perubahan sederhana untuk membentulkan error coding atau perubahan yang lebih ekstensif untuk membentulkan error perancangan atau perbaikan signifikan untuk membentulkan error spesifikasi atau akomodasi persyaratan baru. Fakta terkait maintenance yaitu biaya untuk maintenance sebuah program adalah lebih dari 40% dari biaya untuk mendevelop program tersebut. Memperbaiki sebuah defect memberi peluang 20% sampai 50% munculnya defect yang lain. Software yang sukses pun tetap akan memerlukan maintenance. Lingkup pemeliharaan. Yang pertama yaitu aktivitas pemeliharaan antara lain menambah atau perbaikan produk perangkat lunak, adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru, contoh hardware, sistem operasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembetulan permasalahan yang timbul. Ruang lingkup yang kedua, aktivitas penambahan perbaikan produk perangkat lunak, meliputi penambahan fungsi-fungsi baru, perbaikan tampilan dan modus interaktif, memperbarui dokumen eksternal, memperbarui karakteristik performasi dan sistem. Dan yang terakhir atau yang ketiga, adaptasi produk dengan lingkungan operasional yang baru, pemindahan perangkat lunak ke perangkat keras yang lain, memodifikasi untuk dapat menggunakan protokol tambahan, dan lain-lain. Jenis pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan perangkat lunak dibedakan atas 4 bagian. Yang pertama yaitu corrective maintenance atau pemeliharaan korektif. Yang kedua yaitu adaptive maintenance atau pemeliharaan adaptif. Yang ketiga yaitu perfective maintenance atau perawatan yang sempurna. Yang keempat preventive maintenance atau perawatan preventif. Software maintenance adalah proses perubahan sistem yang dilakukan setelah sistem tersebut di-deliver. 3 tipe software maintenance. Yang pertama yaitu maintenance untuk memperbaiki kesalahan dalam software. Yang kedua yaitu maintenance untuk meningkatkan adaptasi software terhadap lingkungan operasionalnya. Yang ketiga yaitu maintenance untuk menambah dan memodifikasi fungsi sistem. Biaya maintenance software. Hal yang mempengaruhi biaya maintenance yang pertama yaitu stabilitas tim. Yang kedua contract maintenance. Yang ketiga skill atau kemampuan dari staff. Yang keempat yaitu struktur dan usia program. Model proses reengineering software itu forward engineering, inventory analysis, document reengineering, reverse engineering, code reengineering, data reengineering, dan selanjutnya yaitu membahas tentang perbaikan dalam keadaan darurat. Pertama yaitu change request atau perubahan permintaan menuju ke analisis core kode
atau menganalisis kode sumber. Selanjutnya yaitu memodifi skor kode atau ubah kode sumber. Terakhir yaitu delete modif system atau memberikan sistem yang dimodifikasi. Keadaan darurat biasanya terjadi saat yang pertama terjadi masalah terhadap sistem yang vertikal, yang kedua permasalahan yang mempengaruhi lingkungan operasional, yang ketiga munculnya pesaing baru atau peraturan baru. Code atau kontak dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara requirement desain dengan coding. Forward engineering vs reengineering. Tahu perbedaan antara reengineering dan reengineering. Forward engineering atau teknik maju. Pertama itu system specification atau spesifikasi sistem. Selanjutnya yaitu desain dan implementation atau desain dan implementasi. Terakhir yaitu new system atau sistem baru. Sedangkan software engineering yaitu rekayasa ulang perangkat lunak, meliputi ekstensi software sistem perangkat lunak yang ada. Selanjutnya yaitu understanding and transformation, itu pemahaman dan transformasi. Yang terakhir yaitu reengineering system yang direkayasa ulang. Perhatikan pada gambar berikut ini yaitu alur kerja maintenance software. Dimulai dari start atau mulai. Selanjutnya itu menerima permintaan maintenance. Aplikasi yang bermasalah dalam orientasi kita. Jika no, itu selesai atau end. Jika yes, melanjutkan dengan menerima masalah, mereview dan menganalisa masalah. Masih dalam lingkup maintenance. Jika no, catat perubahan komunikasi dengan klien, yaitu selesai atau end. Jika yes, merubah requirement. Sama seperti yang di atas pilihannya jika yes dan no. Jika no, eksekusi perubahan, validasi perubahan, catat perubahan dan komunikasi dengan klien, yaitu selesai, end. Jika yes, lanjutkan dengan menetapkan change request, menganalisa review change dan request, mengomunikasikan dampak perubahan, keputusan klien. Jika tidak setuju, catat perubahan dan komunikasi dengan klien, yaitu end. Jika setuju, eksekusi perubahan, validasi perubahan, catat perubahan, komunikasi dengan klien. Yang tahap terakhir yaitu end atau selesai. Perilaku yang dirumuskan oleh Lehman dan Brady terkait dengan perawatan, maintenance atau evaluasi software. Yaitu hukum Lehman terdiri dari 1. Perubahan yang kontinu. 2. Kompleksitas yang meningkat. 3. Evolusi program yang besar. 4. Stabilitas organisasi. 5. Konservasi familiaritas. 6. Perkembangan yang kontinu. 7. Kualitas yang menurun. 8. Sistem umpan balik atau feedback system. Oke, baiklah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Vera Validila Amelia, Magister Komputer, selaku dosen yang sudah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.